Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Yang kita hormati bersama Ustadz kita, Ketua Yayasan Tunas Ilmu Purbalingga, Ustadz Asas Al-Izzi LC Hafizahullah Ta'ala. Yang kita hormati bersama Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi Hafizahullah Ta'ala, segenap panitia Daurah Ikati, teman-teman alumni, dan juga para tamu undangan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, salah satu karya beliau yang alhamdulillah sudah selesai, tinggal nunggu dicetak. Bisa jadi buku ini adalah salah satu buku akidah yang paling lengkap, yang disusun secara sistematis. Dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang yang hidup di zaman ini. Itu kelebihannya. Kalau tidak salah, mungkin sekitar 1000-an halaman kayaknya. Jadi akan menjadi sebuah buku akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terlengkap dan tersistematis. Salah satu kelebihan tulisan-tulisan beliau adalah sistematis. Itu yang memudahkan orang jadi paham, ngerti dengan baik. Sekaligus melatih kita untuk memahami ilmu secara ilmiah. Dan tidak setiap orang bisa memahami ilmu syar'i secara ilmiah dan terstruktur. Gak semua orang. Apalagi memaparkannya secara terstruktur. Kalau kita memaparkan ilmu secara terstruktur, keuntungannya apa? Biasanya gak ada poin penting yang kelewat. Biasanya seperti itu. Jadi kalau kita menyampaikan ilmu secara terstruktur dan sistematis, itu biasanya poin penting-pentingnya itu gak kelewat. Satu. Keuntungan yang lain akan lebih gampang dipahami. Akan lebih gampang dipahami. Karena kita ketika memahami sebuah ilmu itu dari yang simple, menengah, mendetil. Jadi kalau nggak terstruktur itu belum membahas yang simple, menengah, ujuk-ujuk langsung yang mendetil. Itu susah paham. Itu keuntungan yang kedua, lebih gampang untuk dipahami. Ya. Keuntungan yang ketiga, melatih kita untuk berpikir secara sistematis. Jadi kita akan terpengaruh. Anak pribadi ya terpengaruh dengan cara beliau menyampaikan materi. Jadi selama kami berguru kepada beliau di Madinah sekitar 10 tahunan, menghadiri pengajian rutin beliau dengan berbagai macam kitab, Anda bukan hanya mendapatkan ilmu syar'i, tapi juga mendapatkan ilmu cara memaparkan materi. Dan itu seharusnya antum-antum itu juga berusaha untuk menyerap hal tersebut. Jadi ketika antum berguru, ketika antum belajar, ketika antum menghadiri kajian, ketika antum mendengarin rekaman, selain antum menyerap ilmunya, juga antum menyerap cara pemaparannya. Dan pastinya masing-masing ustadz itu punya apa? Punya kelebihan masing-masing. Itu pasti. Nah, tinggal antum bagaimana mengkolaborasikan, ya, menggabungkan antara kelebihan-kelebihan itu.
Itu kenapa kita memilih kitab Sabilur Rasyad. Temanya ruqyah. Ana berapa kali ngisi pengajian tentang ruqyah dan punya buku tentang ruqyah. Dan ana saat itu berpikir ya sudah cukup lengkap lah apa yang ana sampaikan, apa yang ana tulis. Ternyata begitu baca apa yang beliau sampaikan di sini, belum ada apa-apanya apa yang ana sampaikan dahulu. Ana pikir dulu sudah cukup sistematis, ternyata ada yang lebih sistematis dan terstruktur. Itulah pentingnya belajar, ya. Jadi jangan pernah merasa kalau antum sudah tamat pondok berarti sudah tamat belajar. Jangan pernah merasa kalau antum sudah lulus pondok berarti sudah lulus belajar. Apalagi yang tidak mondok. Yang sudah mondok aja nggak ada istilah pensiun belajar. Apalagi yang tidak mondok. Ya. Walaupun setelah tamat mondok kita udah baca. Pentingnya kita berguru lagi, kita akan terbuka wawasan kita. Bahwa kita itu masih nggak ada apa-apanya dibandingkan ulama-ulama kita. Dan itu nggak kejadian sekali dua kali. Ketika kami hadir kajian beliau Riyadhus Shalihin di Madinah, Ustaz Anas, Ustaz Taslim, Ustaz Zaid, itu mulai dari yang hadir sekitar 2 orang, 3 orang, 5 orang gitu, di majelisnya Syekh Ibrahim, sampai yang hadir puluhan, ratusan, ribuan. Kita ini sebelum berangkat hadir kajian kan udah baca-baca. Riyadhus Shalihin kan syarahnya banyak, kita sudah baca-baca. Dan begitu seharusnya antum kalau pengen menghadiri kajian itu baca-baca dulu gitu. Jangan hadir dengan kosongan, ya, bonek, ya, jangan kayak gitu. Supaya apa? Supaya connect, supaya nyambung dengan apa yang disampaikan oleh guru. Ustaz Ana sama. Sebelum berangkat itu baca-baca dulu. Syarah ini, syarah ini, syarah ini. Begitu hadir kajian, kita cuma terpukau. Ini beliau syarah dari mana? Jadi hal-hal yang kita tidak temukan di dalam syarah-syarah yang sudah kita baca. Dan tidak ditemukan itu kan bukan karena ngasal, enggak. Bukan karena pakai bahasa Suryani, bukan. Tapi karena memang ini dari mana ya cara menjabarkannya, cara sistematikanya, gimana caranya? Itu pentingnya ya, berguru. Jangan merasa kalau sudah tamat pondok itu sudah selesai. Enggak. Kita masih sangat kosong, masih sangat kurang. Baik. Di tempat antum halaman berapa di situ? Halaman 1. Baik, tidak apa-apa. Jadi sesi pertama ini kita akan membahas tentang definisi ruqyah, ya, macam-macam ruqyah, ya, dan syarat-syarat ruqyah. Jadi kita akan membahas berapa poin? 3 poin. Apa yang pertama? Definisi ruqyah, terus macam-macam ruqyah, terus syarat-syarat ruqyah. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fahadha al-kutayyib juz'un qala asy-syekh jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh Ibrahim ibn Amir ar-Rahili hafizahullahu wa ra'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd.
فهذا الكتيب جزء اجتزته من كتاب سبيل الرشاد في تقرير مسائل الاعتقاد، وهو في عقيدة أهل السنة في الرقى، لتدريسه في الدورة المدنية الخامسة المقامة في جامع قباء في المدينة النبوية، سائلا الله أن ينفع بها وأن يوفقنا وإخواننا المشاركين في الدورة وعموم المسلمين لكل خير. كتبه إبراهيم ابن عامر الرحيلي. عقيدة أهل السنة في الرقى وبيانها من عدة وجوه. أولا تعريف الرقى في اللغة والشرع. الرقى في اللغة جمع رقية، وهي التعويذة التي يرقى بها صاحب الآفة والمرض. والرقى في الشرع هي القراءة على المريض بالقرآن وأسماء الله وصفاته وبما ورد في السنة من التعاويذ مع النفث بالريق وبدونه. Nah, tadi sedikit mukaddimah, beliau menyampaikan bahwa tema ini sudah beliau sampaikan di daurah di Madinah. Dan tema ini juga disampaikan oleh beliau di Imam Bukhari. Jadi salah satu faidah yang Anda dapatkan adalah beliau tidak merasa gengsi untuk meminta kritik dari murid-muridnya. Jadi ketika ini didaurahkan, kan pakai buku yang antum pegang, ya, semua peserta megang. Beliau harap disampaikan, dan itu bukan basa-basi, bukan basa-basi. Ya, ketika ana misalnya menemukan sesuatu yang menurut ana kurang pas, ana sampaikan. Kalau memang masukannya benar, beliau terima. Dan bukan hanya dari ana saja, termasuk dari ustaz yang lain, Ustaz Musyaffa hafizahullah ta'ala, dan juga ustaz yang lain diminta secara khusus tolong dikoreksi. Selevel itu loh, selevel beliau tidak merasa gengsi untuk dikasih masukan sama murid yang ilmunya nggak ada apa-apanya dibandingkan beliau. Maka antum walaupun sudah jadi ustadz, jangan sombong ketika ditegur oleh murid antum, karena kita manusia biasa yang mungkin benar dan mungkin salah, ya. Beliau awali dengan definisi. Apakah menyampaikan definisi di sebuah pembahasan itu sekedar formalitas? Jawabannya tidak. Jadi ketika kita akan membahas segala sesuatu diawali dengan definisi, penting atau tidak? Sangat penting. Kenapa demikian? Karena ahlul bidah biasanya mereka bermain di masalah definisi. Mereka memutarbalikkan pembahasan atau pemahaman itu lewat definisi. Mereka bermain di situ. Karena paling gampang di situ. Paling gampang adalah bermain kata. Seperti yang sempat jadi polemik beberapa saat yang lalu tentang syair, apakah syair itu musik atau tidak. Itu bermain kata di situ. Maka definisi itu penting, ya. Baik secara bahasa maupun secara istilah. Dan biasanya definisi bahasa itu lebih luas daripada definisi istilah, ya. Etimologi sama apa? Terminologi. Biasanya yang etimologi lebih luas, sedangkan yang terminologi biasanya lebih sempit, lebih spesifik. Contohnya ini, kata beliau, ar-ruqa fil lughati jam'u ruqyah wa hiya at-ta'widhah allati yurqa biha sahibul afah wal marad. Ruqyah itu secara bahasa artinya adalah bacaan untuk mengobati orang yang lagi sakit.
bacaan untuk mengobati orang yang lagi sakit. Bacaan itu apa? Ya macam-macam. Sehingga kalau secara bahasa, mantra-mantra yang dibaca oleh dukun, ruqyah atau bukan? Ruqyah secara bahasa. Tapi apakah itu ruqyah yang syar'i? Lihat nanti definisi ruqyah secara istilah, secara terminologi. Baik, itu adalah secara bahasa. Secara istilah, secara syariat, istilah syariat, al-qira'atu 'ala al-marid bil Qur'ani wa asma'illahi wa sifatihi wa bima warada fi sunnati min at-ta'awidh ma'an nafthi birriqi wa biduni. Secara istilah, ruqyah adalah membacakan Al-Qur'an atau asma'ul husna dan sifat-sifat Allah, atau bacaan-bacaan yang disebutkan dalam sunnah kepada orang yang lagi sakit, baik itu dengan ditiup atau tidak, baik itu dengan ditiupkan kepada orang yang sakit atau tidak. Antum perhatikan di sini ada yang dibaca dan ada orang yang dibacakan, dan ada orang yang membaca. Yang dibaca apa? Rasulullah SAW. Lah itulah yang syar'i. Itulah yang syar'i. Berarti mantra-mantra dukun masuk atau tidak? Enggak. Kenapa? Bukan Quran, bukan Asmaul Husna, bukan pula bacaan dari hadis Rasulullah SAW. Berarti enggak masuk dalam kategori ruqyah syar'iyah. Di sini beliau mengatakan al-qira'atu 'alal marid, membacakan kepada orang yang sakit. Oke. Kalau orang itu enggak sakit. Kalau orang itu enggak sakit. Misal nih anak kita lagi sehat walafiat, kita pengen supaya anak kita ini terhindar dari ain. Terus kita baca-bacain. Ruqyah enggak? Ruqyah atau tidak? Hah? Ruqyah atau tidak? Ruqyah. Kok di sini dikatakan al-marid? Ini salah satu yang ana bilang masukan. Jadi ana sampaikan kepada Syekh, ini kenapa dibatasi al-marid? Bukankah ruqyah itu enggak cuma al-marid? Dan beliau terima. Iya betul, ente betul. Harusnya alal marid wa ghairihi. Ya. Paham? Jadi ruqyah itu adalah membacakan Al-Qur'an atau apa tadi? Nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau bacaan-bacaan yang ada dalam hadis Nabi SAW kepada orang yang sakit ataupun yang tidak sakit. Beliau katakan ruqyah itu ada yang pencegahan wiqai, sama ada yang ilaji, pengobatan. Kalau yang pencegahan berarti kita meruqyah orang yang masih sehat supaya tidak kena gangguan. Kalau yang ilaji, pengobatan, berarti kita meruqyah orang yang sudah terkena sakit supaya lekas sembuh. Ma'an nafsi birriqi wa biduni. Baik itu bacaannya dengan ditiupkan berikut dengan air ludah, ya, sedikit air ludah, atau tanpa itu. Nanti kita akan jelaskan tentang cara meruqyah. Jadi bisa ditiupkan kepada orang yang sakit atau orang yang lagi diruqyah, ataupun tidak ditiupkan, hanya sekedar membaca. Baik, ini adalah definisi ruqyah. Kita pindah ke poin yang kedua. Nah,
ثانيا أقسام الرقية وأحكامها. تنقسم الرقية بحسب حكمها إلى قسمين. القسم الأول رقية جائزة مشروعة، وهي التي استوفت شروط الرقية الصحيحة، وقد دل على جوازها عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما أخرجه مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله. البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده لبركتها. وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بقوم فلدغ سيدهم فرقاه أحدهم بفاتحة الكتاب فبرأ فأعطوهم غنما، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: ما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم معكم. فدلت هذه الأحاديث على جواز الرقية من عدة وجوه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم: الأول بإذنه، والثاني بفعله، والثالث بإقراره، والأحاديث في ذلك كثيرة من السنة. Nah, ruqyah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ruqyatun jaizatun masyru'ah, ruqyah yang diperbolehkan dan disyariatkan. Ini yang pertama, ruqyah yang diperbolehkan dan disyariatkan. Yang kedua, ruqyatun muharramatun mamnu'ah, ruqyah yang haram dan dilarang. Ada berapa macam? Dua. Apa yang pertama? Yang diperbolehkan dan disyariatkan. Yang kedua, ruqyah yang diharamkan dan dilarang. Apa definisinya ruqyah yang diperbolehkan dan disyariatkan? Allati istawfat syuruta ar-ruqyati syar'iyyah, yaitu ruqyah yang memenuhi syarat-syarat ruqyah syar'i. Nanti akan dibahas syarat-syaratnya apa. Berarti kebalikannya, ruqyah yang tidak syar'i berarti yang tidak memenuhi syarat. Jadi definisi itu usahakan yang simple, nggak terlalu panjang. Nah, nanti ada syarah definisi. Ya, jadi definisi itu usahakan yang simple aja. Ruqyah yang syar'i adalah ruqyah yang memenuhi syarat-syaratnya. Berarti yang tidak syar'i, yang tidak memenuhi syarat-syaratnya. Oke? Apa dalilnya ruqyah syar'i ini? Beliau di sini membawakan 3 hadis. Berapa hadis? 3 hadis. Yang pertama hadisnya Auf bin Malik, yang kedua hadisnya Aisyah, yang ketiga hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in. Apakah cuma ada 3 hadis saja? Jawabannya tidak. Banyak banget hadis tentang ruqyah. Kenapa beliau pilih 3 hadis? Karena masing-masing dari 3 hadis ini punya muatan yang berbeda. Yang pertama, hadis yang pertama, hadisnya Auf bin Malik, berisikan izin dari Nabi SAW. Nabi mengizinkan. Ya. Hadis yang kedua berisikan Nabi mempraktekkan ruqyah. Dan yang ketiga berisikan Nabi SAW merestui ruqyah yang dilakukan oleh sahabatnya. Yang pertama isinya apa? Mengizinkan. Yang kedua, mempraktekkan. Yang ketiga, merestui, mengiyakan. Adapun konten hadis ruqyah baru konsultasi. Karena saat itu enggak ada Rasul SAW. Ya. Akhirnya mereka lapor kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW pun mengatakan, maka na yudrihi annaha ruqyah. Kok tahu bahwa Al-Fatihah itu ruqyah? Ya.
iqsimu wadribu li bisahmin ma'akum. Coba upahnya bagi dong. Ya, upahnya dibagi dong. Nah, berarti itu menunjukkan Nabi ridho, merestui. Kalau enggak ya enggak mungkin Nabi SAW minta dikasih bagian. Dah, ini dalil dari sunnah Nabi SAW. Lanjut. وقد نقل الإمام النووي الإجماع على جواز الرقى الشرعية قال رحمه الله وقد نقلوا الإجماع على جواز الرقى بالآيات وأذكار الله تعالى فتبين بهذا جواز رقية لهذه الأدلة ولإجماع العلماء على جوازها إلا أن لها شروطا لا تصح إلا بها وسيأتي بيانها مفصلة. Dalil berikutnya dalil ijma. Dalil apa? Ijma. Sebagaimana dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Waqad ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir yang memuat nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini adalah macam yang pertama. Yang kedua, Al-qismu tsani ruqyatun muharramatun mamnu'ah wa hiya kullu ruqyatin lam tastakmil syuruta ruqyatis sahihah وكأن تكون مشتملة على ألفاظ شركية كالرقية بأسماء المخلوقين والاستغاثات بهم سواء كانوا من الصالحين أو مردة الجن والشياطين أو تكون بألفاظ أعجمية غيرها. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى ما لم تكن شركا فدل على تحريم الرقى الشركية. وأما تحريم الرقية بغير لسان العربي وبما لا يفقه وتحريمها إن صاحبها الاعتقاد بأن الرقية مؤثرة بنفسها فقد دلت عليه أدلة شروط الرقية الشرعية. ونقل بعض أهل العلم الإجماع عليه وهو أن من شرط الرقية الشرعية أن تكون باللسان العربي وبأن لا يعتقد فيها أنها مؤثرة بنفسها فإذا انتفت شروط الصحة للرقية منع منها وثبت تحريمها وسيأتي بيانه مفصلا في الفقرة الآتية في شروط الرقية. Nah, jenis yang kedua ruqyah yang terlarang. Masih ingat tadi apa definisinya? Yang tidak memenuhi syarat. Ya. Contohnya apa Ustaz? Ruqyah yang mengandung kesyirikan. Itu contoh. Ruqyah yang mengandung kesyirikan. Contoh yang lainnya. Ruqyah dengan bahasa non-Arab yang tidak diketahui apa maknanya. Perhatikan, bukan hanya non-Arab ya, tapi yang tidak diketahui maknanya. Contoh yang lain, ruqyah yang diyakini menyembuhkan tanpa campur tangan dari Allah. Ini contoh-contohnya. Contoh-contoh ruqyah yang tidak memenuhi syarat. Ya. Contoh yang pertama tadi ruqyah yang mengandung kesyirikan. Apa itu? Ketika ruqyah itu bermuatan permintaan tolong kepada selain Allah. Itu syirik. Ya. Mengandung bermuatan permintaan tolong kepada selain Allah. Selain Allah. Siapapun. Jadi nggak cuma setan, nggak cuma setan. Termasuk juga minta kepada malaikat, minta kepada para wali, nggak boleh. Ya. Apa dalilnya Ustaz? Syirkun. Sesungguhnya ruqyah, kemudian tamaim, jimat, wattiwalah, mantra-mantra untuk bikin orang jatuh hati,
ya, pengasihan, syirkun. Semua itu adalah syirik. Hadis riwayat Ahmad dan kata Imam Al-Hakim isnadnya sahih dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi, dan Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya ruqyah syirik. Terus apa lagi tadi? Jimat syirik. Terus pengasihan syirik. Kalau ruqyahnya pakai Al-Fatihah? Hah? Boleh? Hah? Boleh. Loh, ini syirik kok. Gimana? Oh, ada apanya? Alif lam. Ada alif lam. Berarti yang dimaksud ar-ruqa al-ma'rufah yawma idzin. Ruqyah yang tenar saat itu, saat Rasul SAW diutus pertama kali. Berarti ruqyah apa? Jahiliyah. Makanya kata Imam Ibn Battal rahimahullah, al-muradu bidzalika ruqal jahiliyah. Yang dimaksud ruqyah syirik adalah ruqyah yang biasa digunakan dan dibaca oleh orang-orang jahiliyah. Ini yang masuk kategori apa? Syirik. Nggak bisa hadis tadi kemudian dijadikan untuk menghukumi semua jenis ruqyah bahwa itu adalah syirik. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena bakalan tabrakan dengan hadis-hadis lain. 3 jenis tadi. Nabi SAW mengizinkan, terus mempraktekkan, terus merestui. Gimana mau ditabrakan? Nabi SAW merestui kesyirikan? Tidak mungkin. Ya. Itu pentingnya memahami hadis secara komprehensif dan dengan keterangan para ulama kita. Ya. Dan juga hadisnya Auf, kata Nabi SAW, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Silahkan ruqyah, yang penting enggak syirik. Berarti kalau syirik enggak boleh. Ya, kalau syirik enggak boleh. Oke. Itu contohnya ya, contoh ruqyah yang enggak boleh, yaitu ruqyah yang mengandung kesyirikan. Taib. Kalau enggak pakai bahasa Arab dan enggak diketahui maknanya, kenapa enggak boleh? Hah? Kenapa tidak boleh? Karena berpotensi mengandung kesyirikan. Kalau tadi kan jelas-jelas apa? Syirik. Kalau ini berpotensi bermuatan kesyirikan. Ada kemungkinan mengandung kesyirikan. Lo taunya, ya. Soalnya pakai apa? Bacaan-bacaan yang kita tidak tahu, kan ada kemungkinan besar, dan kemungkinan itu besar. Makanya nanti kita akan nukilkan perkataan para ulama bahwa amatu, kebanyakan ruqyahnya jahiliyah itu mengandung kesyirikan. Jadi kemungkinan itu bukan sekedar ilusi, tapi memang betul-betul kebanyakan saat itu mereka pakai syirikan. Dan tesis ana itu kan tentang syirik-syirik di Indonesia. Dan salah satu tema yang ana bahas adalah masalah ruqyah. Dan ana bawakan di situ contoh-contoh ruqyah di Indonesia yang biasa dipakai di buku-buku kitab kuning. Ya, kitab kuning di sini bukan kitab fikih yang dipelajari, bukan. Kitab perdukunan. Yang kertasnya kebetulan apa? Kuning. Di situ jelas ada permintaan kepada selain Allah. Ya. Nama-nama yang bukan nama Allah, bukan Asmaul Husna.
Asmaul Husna kan ma'ruf kan? Ar-Rahman Ar-Rahim. Enggak, bukan. Nama apa? Ya kemungkinan besar kalau enggak nama setan, nama jin. Ya. Mereka mengklaim itu nama malaikat. Hatta nama malaikat. Enggak boleh minta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Minta pertolongan seperti itu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Azza wa Jalla saja. Enggak boleh. Ya. Dan itu diperjualbelikan secara bebas. Buku itu. Ya. Di toko-toko buku itu banyak. Dan ada rumusnya. Ada apa? Rumusnya. Dan orang yang khatam itu ada ijazahnya. Jadi kalau antum sudah menghatamkan buku itu dan sudah dapat ijazahnya, antum sudah berhak buka praktek. Praktek perdukunan. Ya. Orang awam pikirnya, wah ini kitab kuning, padahal itu kitab syirik. Ya. Allah musta'an. Dan berikutnya tadi contohnya adalah yang di situ diyakini bahwa ruqyah menyembuhkan tanpa campur tangan Allah. Nah, ini juga tidak boleh. Karena ruqyah hanya sebab. Ya seperti kita berobat itu sebab. Yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Dan harus pakai bahasa Arab atau yang bisa dikenal syarat itu, kemudian yang bisa dipahami. Kemudian syarat nggak boleh diyakini ruqyah itulah yang menyembuhkan hanyalah Allah. Itu syarat dasarnya ijma. Dasarnya ijma para ulama. Kalau masalah syirik tadi dasarnya adalah hadis Nabi SAW. Termasuk ijma juga. Kalau yang masalah bahasa Arab atau yang bisa dipahami, dan juga syarat yang ketiga yaitu syarat tentang gak boleh ruqyah diyakini menyembuhkan tanpa campur tangan dari Allah. Itu dasarnya adalah ijma. Dan ijma itu dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan habis ini kita akan baca. Baik, berarti kita sudah bahas berapa poin? Berapa poin? 2. Yang pertama, definisi ruqyah. Yang kedua, macam-macam ruqyah. Sekarang kita akan bahas syarat-syarat ruqyah. Nah, ثالثا شروط الرقية الشرعية. ذكر العلماء أن للرقية الشرعية 3 شروط لا تصح إلا بها، ونقلوا الإجماع على ذلك. قال ابن حجر رحمه الله: وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع 3 شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها. Selain Arab, yang penting dipahami dan ketahui maknanya. Ini yang keberapa ini? Yang kedua. Yang ketiga, wa an yu'taqada anna ar-ruqyah la tu'athiru bi dzatiha bal bi dzatillah. Yang ketiga, tidak boleh diyakini bahwa ruqyah itulah yang menyembuhkan. Tapi yang harus diyakini yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 3 syarat ini telah disepakati oleh para ulama kita sebagaimana dinukil oleh Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa qad ajma'a al-ulama'u 'ala jawazi ar-ruqa 'inda ijtima'i 3 syurut. Kata beliau, ruqyah diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama kalau memenuhi 3 syarat. Dan tadi sudah kita sebutkan. Mari kita kupas satu persatu dari 3 syarat itu. Nah, وهذه الشروط على وجه التفصيل. الشرط الأول أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته وبالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرقى والتعويذات. وزاد بعض أهل العلم وما في معناها، فدل على رقية بكلام الله حديث أبي سعيد الخدري السابق
في خبر الصحابي الذي رقى سيد القوم بفاتحة الكتاب وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما كان يدريه أنها رقية. وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان ثم أعين الإنس فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك. فدل الحديثان على مشروعية الرقية بالفاتحة والمعوذتين وفي حكمهما بقية كلام الله. فدلالة الدليل على الرقية ببعض كلام الله دليل على الرقية به كله. قال ابن بطال رحمه الله وإذا جازت الرقية بالمعوذتين وهما سورتان من القرآن كانت الرقية بسائر القرآن مثلها في الجواز إذ كله قرآن. هذا مع ما دلت عليه الأدلة من بركة كلام الله. قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك وأنه شفاء للناس. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال سمعاني رحمه الله إن من ها هنا للتجنيس لا للتبعيض ومعناه وننزل القرآن الذي منه الشفاء. وقيل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة أي ما كله شفاء فيكون المراد من البعض وهو الكل. Nah, syarat yang pertama, ruqyahnya harus menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau nama-nama dan sifat Allah atau doa-doa yang ada dalilnya dari Nabi SAW. Berarti ada berapa jenis? 3. 1, ayat-ayat Al-Quran. 2, nama dan sifat Allah. 3, doa-doa dari Nabi SAW. Beliau akan membawakan dalil masing-masing dari 3 jenis bacaan tersebut. Adapun ruqyahnya harus dari Al-Quran adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika para sahabat meruqyah kepala suku dengan bacaan Al-Fatihah. Dalil berikutnya adalah ketika Rasulullah SAW meruqyah dirinya dengan Al-Mu'awwidhatani, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Di dalam riwayat yang lain Al-Mu'awwidhat, termasuk surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Taib Ustaz, yang dibaca oleh Nabi SAW itu kan surat Al-Fatihah, atau yang diiyakan oleh Nabi SAW Al-Fatihah, yang dibaca oleh Nabi SAW surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bagaimana dengan surat-surat Al-Quran yang lainnya? Gimana? Hah? Boleh? Boleh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun, dalam surat Al-An'am ayat 92 dan 155. Dan Al-Quran ini kami turunkan sebagai keberkahan. Dan salah satu bentuk keberkahan itu adalah sebagai ruqyah. Berkah itu kan kalimat yang cakupannya sangat luas. Salah satunya keberkahan itulah sebagai ruqyah yang bisa menjadi sarana untuk kesembuhan orang yang sakit. Dan yang lebih gamblang lagi adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa, sebagai penawar, sebagai obat, ya, sarana kesembuhan. Lebih gamblang lagi. Tapi kan Allah mengatakan minal Qur'an, dan kami turunkan minal Qur'an. Apa minal Qur'an? Sebagian. Berarti enggak semua. Hah? Min di sini bukan tabi'id, tapi tajnis. Ya, apa? Tajnis. Jenis Al-Qur'an semuanya. Ya, dan kami turunkan Al-Qur'an semuanya sebagai apa? Syifa. Ya, sebagai penyembuh.
dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak orang, Ustaz, tolong dong ruqyah, bapak saya sakit, ini saya sakit. Antum nggak bisa ngeruqyah? Nggak bisa, Ustaz. Antum hafal apa? Al-Fatihah apa? Hafal lah. Al-Ikhlas hafal, Al-Falaq hafal, An-Nas hafal. Sudah. Ya, dipikirnya ruqyah itu harus bacaan yang nggak familiar gitu. Jadi ruqyah itu bukan monopoli ustaz, apalagi ustaz tertentu. Enggak. Siapa aja bisa ruqyah. Bahkan sering saya sampaikan, kalau itu bapak antum, kenapa antum sebagai anak nggak ngeruqyah? Kalau itu istri antum, kenapa antum sebagai suami nggak ngeruqyah? Kalau itu anak antum, kenapa antum sebagai bapak atau ibu nggak ngeruqyah? Ruqyah itu kan doa, dan doa itu potensi terkabulnya semakin besar kalau ikhlas. Kira-kira nih, seorang anak meruqyah bapaknya, seorang bapak meruqyah anaknya, seorang suami meruqyah istrinya, dibanding orang lain yang nggak kenal siapa-siapa, yang nggak kenal dia ngeruqyah dari negeri antah berantah, kemungkinan ikhlasnya lebih besar yang mana? Ya, orang yang dekat. Kok malah ngambil jauh-jauh dari tempat lain yang kenal pun enggak? Ini loh, keluarga sendiri yang ngeruqyah. Ya. Wah, nanti anak kesurupan Ustaz. Loh, berarti ustaznya yang suruh kesurupan. Takut antum kesurupan, terus ustaznya yang suruh kesurupan. Ya. Ya, tapi kan ustaz beda. Ya, antum juga bisa. Ya. Yang penting tawakalnya yang tinggi kepada siapa? Allah. Baik, lanjut. ودل على الرقية بأسماء الله وصفاته ما أخرجه مسلم عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ فقال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال أذهب الباس رب الناس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. Nah, kalau tadi dalil disyariatnya ruqyah dengan ayat Al-Quran. Sekarang apa dalilnya disyariatkannya ruqyah dengan asma dan sifat Allah Azza wa Jalla? Hadis-hadis berikut ini. Ketika Rasulullah SAW ngajari kita kalau ngeruqyah membaca Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfik. Mana nama Allahnya di situ? Allah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Arqika, aku meruqyahmu, min kulli syai'in yu'dhik, dari segala sesuatu yang mengganggumu, min syarri kulli nafsin aw aini hasidin, ya, dari keburukan segala jiwa atau mata yang hasad, ya, Allahu yashfik. Lagi disebutkan nama Allah. Dalil yang lain, Nabi SAW ketika jenguk orang sakit, beliau membaca Allah adhibil ba'sa rabban nas. Terus apa? Ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Mana nama Allah di situ? Rabban nas. Terus apa lagi? Asy-Syafi. Ini dalilnya. Ya, ini dalilnya. Baik, sekarang dalil ruqyah dengan doa-doa dari Nabi SAW. Nah, ودل على رقية بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرقى والتعويذات حديث عائشة المتقدم وحديث عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل 7 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وأما ما ذكره بعض أهل العلم من جواز الرقية بمعنى ما ورد فمأخذ من قال بذلك من أهل العلم أنهم لا يرون أن ألفاظ الرقية توقيفية بل يجوز أن يرقي بكل ما يصح أن يستعاذ به ويدعى به وهو الصحيح وعلى ما سيأتي بيانه. Nah, adapun dalil ruqyah dari doa-doa Rasul SAW, salah satunya adalah sabda Nabi SAW dalam Sahih Muslim ketika ada seorang sahabat yang datang mengeluhkan bagian tubuhnya yang sakit, maka Nabi SAW mengatakan, letakkan tangan kananmu di tempat yang sakit dan bacalah Bismillah berapa kali? 3 kali. Terus bacalah a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru berapa kali? 7 kali. Ya. Sudah praktek belum? Hah? Enggak apa-apa dokter. Apa-apa herbal. Ya, ruqyah. Ya, ruqyah. Kita letakkan di mana yang sakit sambil membaca doa dari Nabi SAW tadi. Nah terus kalau itu kan dalil untuk bacaan Al-Quran, bacaan apa tadi? Nama dan sifat Allah, kemudian bacaan dari doa-doa Nabi SAW. Kalau yang tadi disebutkan juga Ustaz, kalau bacaan selain itu selama diketahui maknanya itu dalilnya apa Ustaz? Dalilnya kata para ulama adalah hadis Nabi SAW, la ba'sa birruqa. Ruqyah itu tidak masalah, boleh-boleh saja. Yang penting syaratnya bukan syirik. Kata para ulama, Nabi SAW ngasih apa? Ngasih keleluasaan. Ya. Nanti akan ada pembahasan khusus. Apakah redaksi ruqyah tauqifi atau tidak? Nanti ada pembahasan khusus. Dan yang dikuatkan oleh beliau tidak tauqifi. Tidak tauqifi. Yang penting tidak mengandung unsur syirik. Lanjut syarat yang kedua. الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي وبما يعرف معناه من غيره. وقد دل على اعتبار ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك المتقدم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك وإنما طلب عرضها ليتبين معانيها فيقرها إن لم تكن شركا وإلا فلا وجه لطلب عرضها عليه فإذا لم تكن بلغة العرب لم يعرف حالها فتمنع. قال الخطابي رحمه الله فأما الرقى فالمنهي عنه هو ما كان منها بغير لسان العرب فلا يدرى ما هو ولعله قد يدخله سحرا أو كفرا. فأما إذا كان مفهوم المعنى وكان فيه ذكر الله تعالى فإنه مستحب متبرك به والله أعلم. وقال المازري رحمه الله جميع الرقى جائزة إذا كانت بكتاب الله أو بذكره ومنهي عنها إذا كانت باللغة الأعجمية أو بما لا يدرى معناه لجواز أن يكون فيه كفر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعامة ما بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى التي لا تفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالجن. ولهذا نهى علماء المسلمين عن الرقى التي لا يفقه معناها لأنها مظنة الشرك وإن لم يعرف الراقي أنها شرك. وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية وتعزيم أو قسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به. وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. Nah, syarat yang kedua
harus pakai bahasa Arab ruqyah, atau dengan bahasa selain Arab namun maknanya dipahami. Ya, maknanya dipahami. Apa dalilnya? Syarat ini ijma sudah kita sebutkan, nukilan dari siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalil yang lainnya adalah hadis Auf bin Malik yang ada dalam Sahih Muslim. Ketika Nabi SAW dicurhati oleh para sahabat, kami dulu bisa ruqyah, gimana wahai Rasul? Kata Nabi SAW, i'ridhu aliyya ruqakum, coba bacain ruqyah kalian. Pertanyaannya, kenapa Nabi suruh mereka setoran? Untuk dicek. Untuk dicek. Jangan-jangan ada syiriknya. Berarti kalau ternyata setelah dicek ada syiriknya gimana? Tidak boleh. Kalau tidak ada syiriknya, boleh. Berarti intinya adalah ngecek. Ada syiriknya enggak? Lah sekarang kalau ruqyahnya itu enggak pakai bahasa Arab, gimana ngeceknya? Bagi orang Arab. Kalau ruqyahnya pakai bahasa Jawa, orang Arab enggak bisa ngecek. Orang Jawa bisa. Berarti boleh enggak? Boleh enggak? Tergantung. Tergantung apa? Ada syiriknya atau enggak? Nah, wes bablas angin ini. Kan enggak ada syiriknya Ustaz. Ya tapi kan maknanya apa coba? Wes itu apa artinya? Ya. Tapi beliau mengingatkan di sini. Ya, Syekh Ibrahim mengingatkan di sini. Ketika kita meruqyah pakai bahasa selain Arab, maka saat kita membacakan ruqyah itu berdoa. Ruqyah lagi-lagi apa? Doa. Asmaul husnanya jangan diterjemahkan. Saat kita apa? Meruqyah dan berdoa. Kenapa? Karena kalau diterjemahkan nanti itu bukan nama Allah. Itu terjemahan dari nama Allah. Loh, berarti gimana belajar makna dari apa? Asmaul Husna. Kalau antum sedang mengajarkan Asmaul Husna, tidak apa-apa diterjemahkan. Jadi bedakan antara dua kondisi. Yang pertama apa? Lagi ngeruqyah, lagi doa. Ruqyah kan doa. Maka jangan Asmaul Husnanya diterjemahkan. Karena kita disuruh berdoa dengan Asmaul Husna, bukan dengan terjemahan Asmaul Husna. Tapi kalau lagi ngajarin makna Asmaul Husna, tidak apa-apa diterjemahkan. Ya. Itu faidah yang mahal sekali. Kemarin itu ketika daurah baru, iya ya, baru ngerti, baru ngeh. Ya. Yang kadang-kadang ini luput dari perhatian kita. Terus berarti kalau mau berdoa, misalnya nih kita terjemahkan, Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna. Berarti gimana? Wahai Ar-Rahman, wahai Ar-Rahim, kasihanilah kami. Tidak apa-apa. Irhamna diterjemahkan, oke, tidak apa-apa. Tapi Ya Rahman, Ya Rahim, jangan wahai yang Maha Pengasih, wahai yang Maha Penyayang, sayangilah kami. Itu enggak pas. Ya. Karena saat itu kita sedang memanggil bukan Asmaul Husna, tapi memanggil apa tadi? Terjemahan Asmaul Husna. Tapi kalau antum sedang menjelaskan kepada santri-santri, kepada murid-murid antum, kita harus pahami bahwa Allah punya nama Ar-Rahman, Allah punya nama Ar-Rahim. Ar-Rahman itu artinya yang Maha Pengasih, Ar-Rahim itu maknanya yang Maha Penyayang. Itu no problem. Karena ini lagi ngajarin maknanya. Tapi ketika masuk ke dalam ruqyah, ketika masuk dalam doa, maka hendaklah tidak di warrajihu annahu la budda min i'tibari syurutil madhkurah. ويقول المناوي رحمه الله الرقية المأذون فيها هي ما كانت بما يفهم معناه ويجوز شرعا مع اعتقاد أنها لا تؤثر بذاتها بل بتقديره تعالى والمنهي عنها ما فقد فيها شرط من ذلك. وفي فتاوى اللجنة الدائمة
وقد أجمع العلماء على جواز الرقى إذا كانت على الوجه المذكور آنفا مع اعتقاد أنها سبب لا تؤثر له إلا بتقدير الله تعالى. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في سياق حديثه عن شروط الرقية: وأن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله، فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله فهو محرم بل شرك بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله. Nah, yang ketiga ini syarat yang terkait dengan keyakinan. Kalau tadi syarat terkait dengan bacaan lahiriah, kalau ini sifatnya batiniyah. Jadi ketika ruqyah itu nggak boleh meyakini bahwa ruqyah inilah yang menyembuhkan. Kenapa? Karena ruqyah cuma sebab, dan sebab tidak selalu membuahkan yang maha menyembuhkan. Ya, ini bukan lagi ruqyah ya, lagi menjelaskan makna. La shifaa illa shifaa, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari. Berarti orang yang ruqyah nggak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah Azza wa Jalla. Makanya hati-hati ketika minta diruqyah oleh orang yang terkenal ahli ruqyah, itu hati-hati. Jangan sampai kemudian meyakini bahwa kalau bukan Ustadz Anu yang ruqyah tidak manjur. Bahaya itu. Ya, bahaya. Seakan-akan yang menyembuhkan dia, walaupun mungkin nggak terucap ya, tapi ada perasaan itu. Begitu yang hadir terus, ini sembuhin. Ya. Begitu yang hadir antum, ya. Pesimis. Ya. Jangan, tidak boleh. Itu terkait dengan apa? Masalah i'tiqad. Dinukil perkataannya Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Munawi, Fatwa Lajnah Daimah dan Syekh Ibnu Utsaimin tentang hal itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan insyaallah pada sesi berikutnya tentang cara meruqyah. Dan ini pembahasan yang paling panjang. Cara meruqyah kita akan bagi dalam beberapa bagian insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.